064. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi dan ekonomi Islam. Ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan mengatur harta, baik material maupun non-material, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kajian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang membahas komponen-komponen ekonomi secara menyeluruh, yakni merupakan penjumlahan dari banyak keputusan-keputusan ekonomi mikro yang pada gilirannya dipengaruhi oleh komponen-komponen ekonomi makro. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, konsumen, atau seseorang faktor produksi, tetapi pada keseluruhannya tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, maupun lembaga-lembaga keuangan dan negara-negara lain, serta sebagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sekian dari saya. Instrumen kebijakan adalah variabel ekonomi di bawah kendali pemerintah yang dapat mempengaruhi satu atau lebih tujuan makroekonomi yang memiliki seperangkat instrumen kebijakan ekonomi, yaitu: 1. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas daerah yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. 2. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka menjadi ekonomi yang lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Makna makroekonomi Islam menurut Umer Capra, salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang laksa tanpa harus bertentangan dengan tujuan makroekonominya. Misalnya, ketika terlalu banyak proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk konsumsi, maka tabungan dan tingkat investasi yang ada mungkin tidak cukup untuk dapat mewujudkan kesempatan kerja penuh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Putri Al-Quri, NIM 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan perbedaan ekonomi makro-mikro. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi makro-mikro. Yang pertama, menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta individu dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi makro Islam dan makro konvensional. Yang pertama yaitu ketika ekonomi makro konvensional hanya membahas masalah-masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk memaslahatan rakyatnya. Yang kedua, makroekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qawaid fikih iqtisadi kulli. Nah, berikut ini beberapa kaidah fikih yang khusus di bidang iqtisadi kulli. Di antaranya yang pertama, tasarruful imami 'ala ra'iyati manutun bil maslahati, yang artinya tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Nah, jadi kaidah ini lebih dekat ke bidang siasah, yaitu politik, namun berkaitan dengan kebijakan politik ekonomi. Nah, di sini setiap tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin atau penguasa di suatu wilayah atau di suatu negara itu harus sejalan dengan kemaslahatan rakyatnya, tidak mementingkan perorangan atau
suatu golongan tertentu. Contohnya, boleh bank sentral menerbitkan instrumen moneter yang disebut sertifikat wadiah Bank Indonesia. Bank Indonesia berlaku bank sentral dapat mengeluarkan agar dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi likuiditasnya. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu al-aslu fil manafi'il hillu wa fil madhari'it tahrimu. Setiap yang membawa manfaat itu dibolehkan dan yang menimbulkan keburukan itu dilarang. Jadi segala transaksi yang mengandung kemanfaatan pada dasarnya dibolehkan dalam syariat Islam. Sebaliknya, transaksi yang memiliki kecenderungan untuk mengarah kepada mudarat maka dilarang dalam syariat. Kaidah dasar ini sebenarnya erat kaitannya dengan asas maslahat yang menjadi tujuan utama dalam persyariatan hukum. Oleh karenanya, meskipun kemaslahatan itu menjadi tujuan utama, tetapi bila bertentangan dengan mudarat, maka tetap lebih diutamakan yang menghindari kemudaratan daripada mencapai kemaslahatan itu sendiri. Baik, untuk kaidah yang ketiga, ta'alluqul qita'i miliyati bisil'ati, yang artinya sektor moneter dan sektor real harus saling terikat, di mana dalam perspektif Islam sebenarnya tidak mengenal dikotomi sektor moneter dan sektor real. Sektor moneter dalam ekonomi Islam diartikan sebagai mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di dalam pasar real. Jadi perekonomian Islam adalah perekonomian yang berbasis pada sektor real, khususnya perdagangan. Oleh karena itu, sektor moneter dan sektor real harus saling memiliki keterkaitan hubungan. Contohnya, keuangan Islam akan menggambarkan aktivitas ekonomi real yang menggunakan berbagai jenis transaksi seperti perdagangan dan investasi serta jasa-jasa keuangan. Selanjutnya, talabun nuqudi lil muqamarati mahdhurun, yang artinya permintaan uang untuk transaksi spekulatif itu dilarang. Jadi alasan permintaan seseorang terhadap orang untuk berspekulasi dalam money demand for speculation lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan di pasar falas. Motif transaksi di pasar falas menjadi perdagangan derivatif yang penuh dengan spekulatif tinggi. Artinya hanya 5% dari 1,2 triliun bila transaksi keuangan di dunia yang berorientasi untuk kepentingan sektor real. Selebihnya merupakan transaksi maya. Kondisi ini yang akan memunculkan bubble ekonomi. Dalam ekonomi, seseorang memiliki uang untuk spekulasi dilarang karena uang menurut Islam sebagai alat tukar menukar dan sebagai standar nilai. Contohnya larangan terhadap bentuk transaksi muamalat yang notabene-nya merupakan bentuk spekulasi yang dilarang dalam Islam, seperti transaksi margin trading, transaksi option, dan transaksi future, transaksi seksi swap.